Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, morning semua. Kembali lagi bersama podcast Biologi Berbicara. Oke, kembali lagi dengan saya Miftah Dunia sebagai host pada podcast kali ini. Kalau kemarin kita sudah berbincang dengan Kabit Keilmuan dan Kabit SDM. Sekarang kita akan berbincang. Nah, giliran nih bidang-bidangnya ada di HMPS. Ada bidang Infokom sama bidang Litbang. Halo, di sini bidang Infokom diwakili oleh siapa ya? Saya. Siapa? Siapa nama Anda? Ya, jadi nama saya Muhammad Najib sebagai kabit dari bidang Infokom. Oke, Mas Najib nih dari bidang Infokom. Kalau dari Litbang Ada saya nih. iya, Lain. siapa nih? Ada Mbak Ainun dari bidang Litbang. Oke, Mbak Ainun ini jabatan di bidang Litbang apa ya? Sebagai sekretaris bidang. Oke, satunya di Kabit, satunya di Sekbid. Nah, aku mau tanya nih dari Infokom dulu. Nah, Infokom ini kan yang mewadahi dari segala segala hal yang berkaitan dengan sosial media nih, dengan tentang komunikasi, tentang bagaimana membuat e-mading, segala sesuatunya. Nah, Infokom nih Mas Agus. Oh, salah deh, Mas Najib. Alasan Mas Najib bergabung dalam organisasi HMPS ini apa sih? Apalagi Mas Najib kan sekarang sudah menjadi kabit dari bidang Infokom. Apa sih alasan Mas Najib bergabung dalam HMPS ini? Silakan Mas Najib dijawab. Ya, baik. Jadi sebelum aku gabung ke organisasi HMPS dan lain-lain, itu dari SMA sebenarnya udah ada background kayak desain, suka-suka desain grafis gitu lah, videografi, fotografi gitu. Nah, jadi Terus. aku nggak ingin hanya ngembangin skillku di bidangku aja, cuma nerapin skillku di organisasi-organisasi gitu. Oke, Mas Najib ingin mengembangkan apa yang sudah diajari di waktu SMA. Sekarang SMK ya? SMK ya Mas Najib? Kebetulan aku MA Madrasah Aliyah, tapi ikut juga D3 apa D1 gitu, namanya Prodistik. Oh iya itu. Di tempatku juga ada MA yang mengembangkan itu juga. Saya kira SMK, ternyata MA. Oke, lanjut ke bidang Litbang nih. Kalau Litbang nih Mbak Sekbid ya, Mbak Ainun. Apa alasan Mbak Ainun mengikuti organisasi ini? Silakan Mbak Ainun. Nah, kan Litbang kan arti dari penelitian dan pengembangan. Nah, kebetulan tuh saya suka tuh di bidang penelitian dan tentang meneliti apa tuh, tentang penelitian dan pengembangan tentang untuk wawasan kedepannya, seperti itu. Suka observasi dan meneliti ya, begitu Mbak Ainun? Iya, lebih tepatnya seperti itu sih. Oke. Kalau tadi sudah berbicara tentang alasan bergabung nih. Nah, kan waktu kuliah itu kan nggak bisa, kalau waktunya banyak tugas, apalagi kita biologi sebagai anak yang suka meneliti, praktikum kan lapaknya bertumpuk-tumpuk, tugasnya juga belum waktunya presentasi. Gimana sih kalian membagi waktu kalian antara kuliah dan organisasi? Mungkin bisa Mbak Ainun dulu bisa menjawab bagaimana cara mengatur waktunya. Oke, makasih Mbak Nip. Kalau dari saya sendiri ya, kalau untuk mengatur antara kuliah dan organisasi, misal kalau kuliah kan pasti banyak tugas ataupun tentang laprak ataupun tentang tugas-tugas yang lain. Nah, saya tuh orangnya tuh agak guguan ya, kalau misalnya ada tugas tuh harus selesai di hari itu gitu. Jadi misal
pagi ini ada tugas ini, mungkin malam saya sudah menyelesaikan gitu. Jadi waktu ada kegiatan organisasi saya tidak kepikiran itu untuk ngerjain tugas ataupun semacamnya. Oke, jadi Mbak Ain ini sukanya harus langsung selesai, tidak menunda-nunda. Begitu ya Mbak Ainun ya? Nanti jadinya numpuk. Oke. Iya. Kalau Mbak Ainun. Oke, makasih Mbak Ainun. Kalau Mbak Ainun seperti itu, kalau Mbak sampai Mbak aku. Kalau Mas Najib sendiri gimana ya cara mengatur waktunya? Apa santai kebalikan dari Mbak Ainun? Bagaimana Mas Najib? Semua itu balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau dari aku itu tergantung prioritas. Kayak misal ada yang bilang, kalau ikut organisasi itu aku nggak bisa ngerjain tugas. Semua bullshit. Tinggal dari pribadi sendiri sama prioritas kita. Aku juga meskipun ada tugas, terus kayak dari organisasi ada disibukan, apalagi bidang infokom nih, pasti banyak bikin pamflet hampir tiap hari. Buka laptop buat bikin pamflet. Aku juga masih bisa nyempatin diri ke hobi kayak main game dan lain-lain. Itu semua tergantung prioritas. Seperti itu Bang. Yang penting didahulukan, ya itulah yang prioritas. Oke, kalau tadi sudah berbincang tentang cara mengatur waktu, sekarang kita langsung ke job desk kalian sebagai bagian dari HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Kalau dari Litbang, nah apa sih job desk-nya Litbang nih? Kalau biar pendengar tuh tahu apa job desk-nya Litbang ini, begitu. Boleh dijelaskan Mbak Ainun bagaimana job desk-nya Litbang? Oh iya, Litbang kan singkatan dari penelitian dan pengembangan itu sendiri. Di Litbang itu kayak seperti ada lebih ke penulisan atau penelitian. Nah, di Litbang sendiri tuh ada proker tuh. Nah, ada proker jangka panjang sama jangka pendek. Yang jangka pendek tuh masih akan kita kerjakan di bulan September, yaitu tentang pelatihan karya tulis ilmiah. Nah, di situ tuh kita targetnya untuk adik-adik sendiri ya. Jadi bagaimana supaya mereka tahu apa itu sih tentang penulisan. Jadi mereka tuh tidak bingung. Itu sebagai salah satu awal untuk bisa mengerjakan seperti makalah ataupun yang lainnya. Dan untuk jangka panjang kita itu ada pembuatan bahan ajar berbasis penelitian gitu. Nanti kita akan kembangkan penelitian kita yang terjun ke lapangan ke dalam bahan ajar seperti itu. Jadi intinya job desk-nya Litbang ini tentang penelitian dan pengembangan, seperti pengembangan bahan ajar, penelitian serta pembuatan karya tulis ilmiahnya juga. Oke, menarik juga kalau bergabung ya. Nah, gantian sekarang di bidang infokom nih. Job desk-nya apa selain membuat podcast gini, terus membuat pamflet? Itu job desk-nya apa aja sih, Mas Najib selaku kabid dari bidang infokom sendiri? Jadi infokom kan kepanjangan dari informasi dan komunikasi. Secara kasaran dapat dibilang humasnya HMPS. Jadi dari luar, dari khayalan umum masyarakat yang dilihat terlebih dahulu itu pasti dari organisasi kita itu pasti dari infokom sendiri. Karena yang kelihatan itu dari infokom. Untuk job desk infokom ini mewadahi seluruh kegiatan dalam kegiatan tadris biologi dalam bentuk dokumentasi, seperti ada kegiatan Hotmail Quran kemarin kita dokumentasi, terus lagi ada kayak e-meeting ya, pasti udah tahu semua e-meeting itu mewadahi yang dari mahasiswa tadris biologi yang mempunyai bakat dalam bidang sastra, ilustrasi dan lain-lain. Jadi nggak hanya dibiarin bakat itu sia-sia, jadi bakat itu diaplikasikan, kita publikasi. Ada juga yang namanya sekolah media yang bakal dilaksanain hari Sabtu besok. Itu seru sekali pasti. Soalnya sekolah media itu sekarang media sosial dipandang penting. Soalnya personal branding juga buat diri sendiri itu penting. Nah, dari sekolah media ini kita bisa mengoptimalisasi sosial media buat personal branding kita jadi lebih penting. Begitu. Wah, berarti infokom ini kayak artisnya MPS gitu nggak sih?